kami sampai di part yang berikutnya ya, tanggapan-tanggapan dari Anda ini menarik-menarik untuk kita bahas, tetapi sebelum kita bacakan saya cicil, kita mau mengingatkan dulu tadi Anda kami undang untuk bergabung, bisa kasih tanggapan terhadap apa yang kami bahas, atau juga Anda bisa sharing ya, Anda sendiri posisinya sekarang ini sedang dalam kondisi yang seperti apa, self love ya, ini mencintai diri sendiri, berusaha untuk menjaga keseimbangan pikiran, kesehatan fisik, ya makanan dan sebagainya begitu. Atau Anda terjebak ke dalam rasa mengasihani diri yang nggak habis-habis karena kayaknya persoalan ekonomi mungkin yang bertubi-tubi nggak habis-habis dan Anda merasa bahwa Anda yang paling sulit gitu ya, Anda yang paling susah di seantero dunia ini, di antara semesta begitu kan. Kayaknya nggak ada yang paling menderita selain Anda gitu. Iya, iya. Silakan Anda boleh kasih pendapatnya, tanggapannya di 0812 11 12 959. Nah, tadi sempat nih smart listener di awal ya Pak Arfan sampaikan gitu kan, ada di alam bawah sadar kita yang sepertinya tuh mendorong kita gitu ya, memprogram untuk kita tuh merasa happy ketika terus-menerus diperhatikan, addiction gitu kan, tadi sampai sampai ketagihan gitu. Nah, bagaimana caranya mengembalikan kesadaran ini nih Pak Arfan? Apakah ini harus dari diri kita atau kita dalam kondisi yang kayak gini butuh bantuan dari orang lain untuk getok gitu, sadar 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 gitu kan? Atau gimana Pak? Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Yang paling bagus sih sesungguhnya adalah kesadaran itu datang dari dalam diri. Tetapi sayangnya orang yang sedang mengasihani diri Ya. itu self reflection-nya itu agak kurang gitu. Kemampuan dia untuk melakukan refleksi, melihat ke dalam itu agak kurang gitu ketika dia sedang dalam posisi mengasihani diri gitu. Sehingga ini perlu bantuan orang lain. Ya, perlu bantuan orang terdekat atau mungkin talkshow seperti ini bisa membantu menyadarkan gitu karena jangan-jangan setelah mendengarkan talkshow ini ada orang yang sadar bahwa selama bertahun-tahun nasibnya tidak berubah karena dia mengasihani diri, bukan mengasihi diri gitu. Karena dia menikmati. Jadi orang yang mengasihani diri itu menikmati. Taunya dari mana? Kalau yang mengasihi diri, ya misalnya Mbak Ola sedang sakit gitu ya, kemudian ditanya sama orang itu Mbak Ola sebetulnya tidak terlalu suka membicarakan itu gitu. Tidak terlalu suka cerita mengenai saya sedang sakit apa, sedang menderita apa yang sedang dirasakan pagi ini. Nggak terlalu suka mengatakan itu. Nah, orang yang self pity itu menunggu ditanya orang. Begitu ditanya orang dia akan cerita panjang lebar gitu. Gitu ya. Oke. Sehingga lama-lama orang menjadi muak gitu mendengar cerita seperti itu setiap hari ya. Nanti 2 hari kemudian ditanya lagi, begitu lagi ceritanya, malah tambah parah gitu. Semakin lama semakin parah gitu. Nah, ketahuilah teman-teman semua, ketika orang menanyakan mengenai kita, itu sesungguhnya yang ingin didengar orang dari kita itu adalah kita sembuh gitu. Bukan kita semakin sakit gitu. Ya, mungkin yang pingin tahu yang sebenarnya itu hanya orang tua kita sajalah yang pingin tahu ini apa yang terjadi gitu. Tapi orang dari luar itu, teman-teman kita itu, apalagi teman lama yang sudah lama nggak ketemu, sesekali mendengar, oh Ola sakit nih gitu ya. Kemudian dia coba WA dan sebagainya. Dia kepingin mendengar kita itu menjadi lebih baik gitu. Bukan kita tambah menderita gitu. Karena dia juga tidak punya waktu untuk memperhatikan kita gitu. Ya, jadi orang yang mengasihani diri sendiri ini lama-lama membuat orang muak gitu. Akhirnya udahlah, nggak usah ditanya-tanya deh. Ya kalau ditanya panjang penjelasannya dan semakin menderita kayaknya gitu. Nah, beda dengan orang yang mengasihi diri. Kalau orang yang mengasihi diri, dia tidak terlalu suka membicarakan. Dia akan mengatakan, saya membaik kok, tenang aja, don't worry. Saya udah progressing kok sekarang ini gitu. Gitu. Karena dia tidak terlalu suka. Justru orang-orang yang seperti ini, ketika kita tahu ya ada orang yang sebetulnya menderita nih, tapi dia nggak pernah ngomong, nggak pernah menceritakan penderitaannya. Justru orang lebih simpati sama orang yang seperti ini. Justru orang akan mengulurkan bantuan pada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sedang menderita, tapi tidak terlalu memarah-marahkan dirinya gitu ya. Dia membuat dia kelihatan parah sekali gitu. Nah ini Mbak Ola. Jadi kalau orang yang self pity itu senang membicarakan itu senang gitu. Karena hanya dengan cara itu dia mendapatkan perhatian dari orang. Jadi pikiran sadarnya sih mengatakan saya ingin sembuh, pikiran sadar. Tapi itu ditahan. Jadi bayangkan ya kita nginjek gas tapi juga nginjek rem gitu, istilahnya begitu. Jadi mobilnya nggak jalan kemana-mana, status kita dari hari ke hari terus-menerus begitu terus statusnya. Kenapa? Ada yang pingin sembuh dari diri kita, tapi juga ada yang menahan sembuh. Kenapa? Ketika kita
sudah sembuh, Ya. tidak ada yang memberi perhatian lagi. Dan itu Mm-mm. terjadi pada saya loh gitu ya. Ya, Sebelumnya pada tuh saat banyak itu ya. sekali WA gitu. Begitu saya keluar dari rumah sakit, udah selesai, nggak ada lagi yang memperhatikan gitu. Nah itu Mbak Mm-mm. Ola. Tapi Bapak nggak rindu untuk sakit kan? Nah, Udah lebih senang sekarang dong. tapi waktu sakit itu seneng Mbak Ola. Iya, Waktu iya, sakit iya, itu iya, iya, iya. ditanya-tanya orang tuh seneng gitu. Iya, iya, Saturasinya berapa Van hari ini gitu kan. Seneng banget gitu. iya. Tapi Artinya sebenarnya hati-hati, hati-hati. hati-hati karena kita bisa jadi addiction. Tapi tadi Betul, ya menarik yang Bapak sampaikan, ada kalanya barangkali ada time gitu ya di dalam diri kita yang semesta juga kasih kesempatan kepada kita, betul. yang biasanya Bapak berdiri di depan banyak orang, Ya, mensupport orang, menguatkan orang, ya kali ini biarlah gitu ya, ya, semesta membantu memberikan perhatian dan sebagainya. Karena selama ini Bapak sudah berdiri di depan dan memperhatikan atau memberikan perhatian betul, kan kepada para betul. peserta gitu kan. Dan Jadi memang kayak ada bagian-bagiannya, ada waktu-waktunya ya Pak Arfan ya, betul. Itu bagian dari penyeimbangan diri Mbak Ola. penyeimbangan diri. Ya Iya, kan iya. kalau selalu di depan terus, lama-lama bisa takabur gitu, bisa sombong gitu kan. Nah, sekali-sekali Mm-mm. ada di bawah, sekali-sekali lah gitu. Ya. Betul, betul, Butuh betul, perhatian betul. orang itu penting untuk balancing sebetulnya. Ya, ya. Kalau menurut Bapak, ini juga pertanyaan yang menarik ya, supaya kita tidak terjebak kepada mengasihani diri gitu kan. Apa yang kita harus lakukan gitu ya? Artinya kalaupun kita dalam kondisi sulit, kondisi sakit dan sebagainya, apakah yang membedakan tadi seperti yang Bapak sampaikan gitu ya? Motivasinya, ini yang mesti dibenerin kan? Tapi kan orang Betul. nggak bisa ngeliat motivasi, Pak Arfan. Tersembunyi kan, gitu. Iya, iya, iya. Yang paling tahu kan kita sendiri nih Pak Arfan. Betul. Iya, jadi kita lihat saja deh. Apa pertanyaan yang kita ajukan gitu ya. Ini gampang-gampangnya begini nih. Skills-nya begini. Ya, Kalau orang yang self love, Mbak Ola, ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang bisnisnya jatuh, ketika dia sedang menderita, mendapat musibah, maka pertanyaan yang dia ajukan kepada diri sendiri adalah apa dan bagaimana. What and how. Apa yang harus saya lakukan. Nah, itu namanya self love tuh. Karena dia mengasihi diri sendiri, dia bertanyanya, what can I do? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian juga how. Bagaimana caranya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan kita untuk maju ke depan kan, Mbak Ola ya. Untuk bisa sembuh, untuk bisa menyelesaikan masalah kita yang sedang kita hadapi hari ini. Orang yang self pity itu pertanyaannya bukan what and how, tapi why. Kenapa saya begini? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya terpuruk? Kenapa saya bangkrut? Misalnya begitu. Jadi semuanya tuh why. Nah, mari kita lihat pertanyaan kita apa. Nah, itu untuk mengenali diri dulu ya. Kalau pertanyaan kita kebanyakan why, kenapa begini, kenapa begitu, itu berarti kita sedang berada dalam mengasihani diri. Tapi kalau pertanyaan kita adalah apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, bagaimana cara saya keluar dari masalah ini, bagaimana cara saya supaya bisa cepat sembuh. Nah, itu adalah mengasihi diri. Itu bedanya, Mbak La. Ya. Jadi tanya pada diri Anda, pertanyaan apa yang sering terlintas di kepala? What and how atau why? Why? Ya, ya, ya. Kenapa harus saya sih gitu ya? Itu why. Itu why, gitu kan. Apalagi, Oke, apalagi coba. kita ke YouTube dulu, Pak Arfan YouTube ya. dulu boleh ya. Ada Bung Andrew Yogianto. Selamat pagi Pak Arfan Bola dan juga Smart Happiness Listener gitu ya. Saat kita butuh belas kasih dari orang lain, apa boleh minta bantuannya agar mengasihi kita? Bagaimana cara minta bantuan yang benar? Nah, ini silakan nih Pak Arfan. yang bertanya ini saja sudah minta dikasihani. Iya, malah tidak cukup orang memberi perhatian, tapi tolong bantu saya kan gitu kan? Ini mindsetnya saja sudah mengasihani ini Mbak Ola. Cara minta bantuan ya minta aja. Dan belum tentu orang mau ngasih bantuan loh ke kita gitu ya, walaupun menunjukkan perhatian gitu. Tapi yang bertanya ini Pak Andrew ini mindsetnya sudah mengasihani ini. Malah diteruskan, bukan hanya perhatian yang saya butuhkan, tapi bantuan dong. Konkretnya mana nih gitu. Itu mindsetnya harus diganti nih. Oke. Pertanyaannya adalah apa boleh minta bantuannya agar mengasihi kita? Iya, berarti minta dikasihani kan gitu. Minta dikasihani. Berarti Iya. artinya
Pertanyaannya boleh atau tidak? Bukan boleh atau tidak jawabannya, itu pilihan Anda. Oke. It's your choice. Kalau Anda minta dikasihani, ya mintalah bantuan sama orang gitu. Tapi kalau Anda pingin menyelesaikan masalah sendiri, ya lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Jadi kalau meminta bantuan itu kan tangan kita di bawah ya, bawalah ya. Tapi kalau melakukan sesuatu atau bekerja samalah sama orang. Jangan mengemis-ngemis minta bantuan. Tawarkan sebuah kerjasama sama orang lain. Apa yang bisa Anda lakukan gitu untuk membantu dia. Dan ketika Anda membantu dia, nanti dia juga akan membantu Anda gitu. Ya, tentu konsep ini apakah berlaku ketika kita dalam kondisi sakit kan? Kita dalam kondisi sakit tentu ini fase terpuruk ya, kita lemah begitu secara fisik barangkali atau juga secara finansial. Bukankah ini sebuah kewajaran kalau kita meminta bantuan, berharap ya bantuan dari orang lain nih, Pak Arfan? Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya, Pak listener ya. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness, dan kami sampai di sesi yang terakhir. Pesan-pesan dari Anda yang juga sudah masuk melalui WhatsApp nanti kita akan bahas. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Sahabat yang bergabung, sudah banyak yang kita bahas ya soal mengenai mengasihi versus mengasihani diri sendiri ya. Ada Pak Lukman yang bergabung bersama dengan kita di Surabaya mengatakan, kalau tadi Bapak mengatakan addiction gitu ya, ini berarti kayak kecanduan versi yang berbeda gitu ya Pak Arfan ya. Kalau narkotika itu kan kayaknya seolah-olah itu dia menemukan dunia sendiri katanya seperti itu ya. Terus kemudian ada Saiful, Mas Saiful yang bergabung bersama kita di Banjarmasin ya. Pak Arfan kan seringkali kita dalam kondisi yang banyak masalah, penuh tekanan dan sebagainya gitu ya kan. Ada sisi kewajaran gitu ya, ada waktu di mana kita juga ya harus memberikan kesempatan buat diri kita merasa itu semua, menikmati itu semua gitu loh, bagian dari kehidupan kita ketimbang denial. Bukankah begitu Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Nah, pertanyaan Pak Saiful ini bagus sekali nih ya, menikmati gitu ya. Kok menikmati sih ya? Nah, ini aja udah salah nih penggunaan bahasanya nih. Iya, iya. Kalau kita menikmati, kita pingin keluar nggak dari kenikmatan itu, Mbak Ola? Enggak, karena menikmati ya. Iya. Menikmati. Beda dengan misalnya menghayati. Itu beda tuh. Saya pingin mendigest. Saya pingin mendigest dulu apa sih sebetulnya masalah yang saya hadapi. Itu namanya mengasihi. Kenapa? Karena saya mendigest dulu, saya berpikir tenang dulu untuk bisa menemukan apa sih akar permasalahan yang saya hadapi. Akarnya di mana sebetulnya? Ya. Itu mendigest namanya. Tapi kalau menikmati, orang akan berlama-lama dalam kenikmatan. Itu namanya mengasihani namanya. Menikmati itu kan, ini kan kata-kata ini kan keluar dari bawah sadar ini, Pak Saiful. Itu terlontar loh gitu loh. Karena memang dalam bawah sadarnya itu menikmati. Gitu Mbak Ola. Jadi begini, kalau nasib Anda nggak berubah-berubah sampai hari ini, ya apa masalah yang Anda hadapi hari ini adalah masalah yang Anda hadapi bulan lalu, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun yang lalu. Kok masalahnya masih terus sampai hari ini? Kok Anda nggak bisa keluar? Mau tahu nggak rumusnya? Karena Anda mengasihani diri sendiri. Dan Anda menikmati. Ketika kita menikmati, kita mengatakan pada diri sendiri, oke, nggak apa-apa deh. Ini kan nikmat. Mendapat perhatian orang itu nikmat. Gitu. Itu Mbak Ola. Jadi bawah sadar semuanya. Kalau di pikiran sadar kita ingin keluar dari masalah, pikiran sadar. Tapi ditahan. Jadi ini ada gas, nginjek gas, tapi nginjek rem sekaligus. Sehingga membuat apa? Nasib kita tidak berubah. Mobilnya tidak pernah jalan soalnya. Nasibnya nggak berubah. Ada di tempat yang sama bertahun-tahun. Oke. Itu namanya mengasihani diri. Itu ciri orang yang mengasihani diri. Baik. Pak Arfan, bagaimana supaya kita pulih ya dari rasa mengasihani diri sendiri gitu kan? Emosi, ada perasaan sedih, kecewa, ya, tertekan dan sebagainya. Bukankah itu bagian dari gambaran-gambaran emosi. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya atau kita menyalurkannya dengan cara yang tepat, jadi kita bisa segera pulih nih dari rasa mengasihani diri sendiri, Pak Arfan? Ya, tanyakan itu Mbak Ola. Tanyakan what and how. Itu yang paling praktis. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana caranya? Tapi seringkali kita di pikiran kita cuma why, kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Ya, itu yang tidak membuat kita bergerak kemana-mana gitu. Ya.
Nah, tadi juga Mbak Ola sebelum break kan menanyakan kan, boleh nggak kita minta bantuan orang? Ya boleh sih, tapi ini masalah kredibilitas Mbak Ola. Oke. Orang yang minta bantuan itu adalah orang yang berada dalam posisi yang sangat lemah gitu. Jadi dengan meminta bantuan orang sesungguhnya kita sudah menempatkan diri kita di posisi yang powerless. Dan orang akan melihat gitu. Ini orang kok minta bantuan ke semua orang gitu. Apalagi minta bantuan kepada teman-teman Facebook gitu. Atau teman-teman di Instagram gitu kan minta bantuan gitu. Ya tentu saja ya manusia itu kan makhluk sosial ya. Ketika kita sedang sakit atau kita sedang mengalami masalah, kita membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekat kita. Ini tolong digarisbawahi nih Mbak Ola. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling peduli dengan nasib kita tuh siapa sih? Orang tua kita itu pasti. Kemudian mungkin pasangan kita gitu. Ya, mungkin saudara-saudara dekat kita gitu. Tapi bukan ke semua orang gitu. Kan ada orang yang minta bantuan ke semua orang gitu. Nah, bahwa semua orang membantu itu nggak apa-apa. Misal seperti ini kan sering kita mendengar ya, ada seorang teman kita sedang sakit gitu ya, dan dia tidak pernah mengeluh loh, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah minta bantuan. Kemudian ada orang yang berinisiatif untuk menggalang dana. Ayo, yuk nih si X sedang sakit nih, butuh biaya berobat yang cukup besar. Yuk sama-sama kita bantu yuk teman-teman. Nah orang mau membantu, tapi yang meminta bantuan bukan kita, tapi ada orang lain yang kasihan melihat kita gitu. Justru orang akan kasihan melihat kita ketika kita tidak mengumbar penderitaan kita kepada semua orang. Tapi orang lihat, aduh kasihan banget ya, dia kok sakit nggak sembuh-sembuh ya. Dan dia tidak pernah mengeluh lagi. Orang langsung tergerak gitu Mbak Ola. Tapi ketika kita mengumbar kesedihan, mengumbar penderitaan, orang itu akan muak melihat kita gitu Mbak Ola. Itu yang namanya mengasihani gitu. Oke. Ini agak ya dalam hal ini kita mesti sangat bijaksana nih smart listener ya, jangan sampai salah menangkap gitu maksud saya ya. Karena ya tadi saya coba mau menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Arfan gitu. Kita kan makhluk sosial gitu. Rasanya tidak mungkin sama sekali kita tidak membutuhkan bantuan dari orang lain gitu kan ya. Bahkan kita makan aja masakan yang kita santap itu hasil bantuan dari orang lain loh ya. Tapi tadi yang ditekankan oleh Pak Arfan adalah ketika kita ada di titik yang kita mengumbar gitu ya, artinya kita jadi menari-nari di atas penderitaan itu supaya orang tuh jadi berbelas kasihan gitu kan kepada kita begitu. Nah, Pak Arfan, yang terakhir ya sebelum kita tutup nih, kan ini ujungnya adalah setiap orang ingin mencapai happiness gitu kan. Nah, bagaimana caranya atau supaya kita memiliki kantung atau tangki cinta yang semakin penuh? Apakah tidak ada jalan lain ya kita memang harus terhubung dengan Sang Maha Cinta begitu atau bagaimana? Ya, sebelum menjawab ini saya tadi agak lupa menyampaikan begini. Satu hal yang juga penting Mbak Ola, sesungguhnya orang yang mengasihani diri sendiri itu ada sebuah perasaan marah yang terpendam. Oke. Jadi ada anger nih. Anger yang mengatakan bahwa kok kalian nggak memperhatikan saya sih gitu. Tolong dong perhatikan saya dong. Gitu ya. Tolong kasihani saya gitu. Ada sebuah anger gitu. Ya, jadi saya bisa seperti ini nih, sakit seperti ini nih bukan karena kemauan saya loh. Tolong dong gitu. Ya, jadi ada perasaan ini campur-campur ya, ingin diperhatikan. Jadi ada istilah itu ada unmet needs. Ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, Mbak Ola. Unmet needs gitu. Apa itu? Tadi Tuhan akan perhatian, kemudian ada perasaan anger, bahkan ada perasaan hostile juga, bermusuhan gitu. Dan ada envy, ada kecemburuan juga kepada orang lain gitu. Jadi ini yang membuat kita ayo lihat saya gitu, perhatikan saya gitu ya. Nah, kembalinya kemana? Nah, kembalinya kalau Mbak Ola menanyakan tadi, tangki cintanya kemana? Tentu saja kepada Tuhan itu pasti, karena Tuhan adalah yang memberi cinta. Ya, jadi kalau kita minta dikasihani, minta dikasihani kepada Tuhan. Itulah yang namanya doa. Jadi kalau menurut saya, kalaupun kita minta dikasihani, minta kasihani itu cuma tiga katakanlah ya. Satu sama Tuhan, karena Tuhan yang memiliki semuanya. Di hadapan Tuhan kita nggak usah jaim deh gitu, ya, nggak usah jaim deh ya, nggak usah menjaga image lah udah ya. Yang kedua adalah di hadapan orang tua kita. Ya udah kita minta apapun deh, orang tua kita itu akan memberikan unconditional love gitu. Satu lagi adalah pasangan kita. 3 ini aja. Tuhan, orang tua, pasangan kita. Di situ kita boleh deh, kalau mau mengeluh deh. Minta dikasihani deh gitu.
minta cinta deh gitu. Tapi sama orang lain kita harus memberikan optimisme. Jangan mengeluh di hadapan orang lain. Jangan mengeluh. Orang tuh sebetulnya Mbak Ola, kelihatannya sih suka ya mendengarkan kita, tapi sebetulnya dia kepingin buru-buru pergi gitu. Ketika ini kok orang mengeluh terus gitu ya, dia pengen buru-buru pergi gitu. Karena tidak ada orang yang punya waktu yang cukup untuk Anda gitu. Tapi kalau kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pasangan, silakan. Nah, gitu, silakan. Silakan mengeluh deh, silakan. Pak Arfan, kita kunci perbincangannya ya sampai di situ. Smart Listener, semoga Anda, baik yang mendengarkan kami di FM Radio, di mobil, sambil menyaksikan kami di YouTube, ini bisa mendapatkan insight-nya. Sehat-sehat selalu untuk Anda semuanya. Teruslah mencintai diri Anda sendiri supaya Anda juga bisa mencintai dan membagikan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Sehat-sehat. Minggu depan kita akan jumpa kembali siaran ulangnya dari hari Minggu jam 7 malam. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. Now.